Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun. Kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah sumber kekuatan kita. Firman Tuhan, pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini, menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami semua ya Tuhan. Sehingga kami semua bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan kami pun mengerti kehendak-Mu serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka kitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari 1 Raja-Raja 17 ayat 6 sampai 9. Saudara bisa baca keseluruhan supaya bisa tahu kisah lengkapnya. Saya akan bacakan ayat yang 6 sampai 9. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Jemaat dikasih Tuhan, tentang Elia. Ia diperintahkan Tuhan pergi ke tepi sungai Kerit, tinggal di sana awalnya. Dan dipelihara Tuhan melalui burung gagak yang membawa roti dan daging. Satu cara yang tidak lazim, tidak biasa. Nah, tetapi itulah Tuhan. Ya, kita tidak bisa mendikte, kita tidak bisa menebak. Seringkali Tuhan bertindak dengan cara yang tidak biasa. Seperti halnya bagaimana dia memelihara hambanya Elia ini. Burung gagak diperintahkannya, membawa daging dan roti. Ini satu hal yang sangat tidak masuk akal. Tetapi itulah yang terjadi. Tidak hanya sampai di situ. Ya, setelah sungai Kerit, tempat dia mengambil air untuk minum, itu menjadi kering. Diperintahkannya supaya Elia pergi ke daerah wilayah Sidon, ya, di Sarfat. Di sana Tuhan sudah memerintahkan seorang janda. Sudah dikasih Tuhan, janda di sini bukan janda yang berlimpah dengan segala keuangannya atau mungkin harta bendanya atau mungkin makanannya. Kalau sudah baca keseluruhannya, janda ini pun janda yang sudah dalam kondisi mepet keadaannya. Ada yang mengatakan janda miskin. Karena apa? Tinggal segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Ya, untuk dia dan anaknya, dan habis itu mungkin mati. Nah, dalam kondisi yang seperti itu pun, orang yang seperti itu pun bisa dipakai oleh Tuhan untuk memelihara hambanya. Ya, sehingga cerita akhirnya kan abdi Tuhan itu, si Elia itu pun ya mendapatkan roti dari janda itu yang sudah sangat mepet keadaannya itu. Dan akhirnya terjadi mujizat memang di sana. Tetapi di sini kita melihat bagaimana Tuhan bertindak untuk memelihara hamba-hambanya, untuk menolong hambanya dalam segala keadaan dengan caranya.
Jadi bukan dengan cara kita. Kalau manusia berpikirnya mestinya ya nanti dikasih makan sama si A, si B, si A yang mampu, si B yang yang punya kelebihan, yang punya harta banyak. Mungkin gitu. Ya kadang-kadang kita berdoa pun juga seringkali seperti itu kan. Ya siapa tahu nanti orang tua saya, mungkin teman saya bisa bantu saya, saudara saya bisa bantu saya. Ya berdoa supaya ada pertolongan dari mereka. Kita kok jadi malah menentukan jalan sendiri. Ya, mari belajar dari apa yang terjadi ini. Tuhan memakai apa yang tidak biasa. Seringkali demikian. Jadi jangan membatasi karya Tuhan, jangan membatasi cara Tuhan untuk menolong dan memelihara hidup hamba-hambanya. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, demikianlah hidup kita semestinya. Percaya kepada Tuhan saat menghadapi kesulitan apapun. Percaya Dia Tuhan yang memelihara hidup kita. Dan seringkali pemeliharaan Tuhan pun juga dengan cara yang tidak biasa. Jangan membatasi Tuhan. Oh, bantuan nanti bisa datang dari sana sini. Jangan dibatasi. Elia pun juga mungkin tidak terpikirkan. Burung gagak bisa diperintahkan Tuhan. Tetapi itulah yang terjadi. Terus kemudian janda Sarfat yang kondisinya juga sudah minus pun bisa dipakai Tuhan untuk menolong, untuk dipakai Tuhan memelihara hidup hambanya ini. Cuma dikasih Tuhan, mari belajar untuk kita dari peristiwa ini. Kita tahu bahwa Tuhan kita, Tuhan yang maha kuasa. Dia sanggup melakukan segala sesuatu jauh melebihi yang kita pikirkan. Bahkan seringkali tidak terpikirkan oleh kita. Itulah Tuhan yang sanggup bertindak dengan cara yang luar biasa. Karena itu, saat engkau dalam kondisi yang sulit, saat engkau butuh pertolongan, saat engkau dalam kesesakan, tetap berseru berharap kepada Tuhan. Dan jangan membatasi Tuhan. Cara Tuhan menolong kita itu juga jangan dibatasi. Karena Tuhan bisa pakai apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Apa yang tidak masuk akal bisa terjadi. Seperti hanya yang terjadi dengan Elia. Dipelihara oleh burung gagak lalu oleh seorang janda. Jemaat dikasih Tuhan, mari saya mengajak kita semua yang sedang dalam pergumulan, yang sedang dalam kesulitan. Mari berdoa, minta kekuatan dari Tuhan. Dan jangan membatasi Tuhan. Izinkan Tuhan menolong hidupmu dengan caranya. Ya, dan dia bertindak menurut waktunya dan dengan caranya yang ajaib. Kita percaya kuasa Tuhan terlebih besar dari apa yang bisa kita pikirkan sendiri. Bahkan kita nggak memikirkan sejauh itu. Tetapi Tuhan sanggup bertindak melakukannya. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu tentang Elia. Bagaimana Engkau memelihara dia melalui burung gagak di sungai, di tepi sungai Kerit. Demikian juga dengan janda di Sarfat. Satu yang tidak biasa, satu yang tidak masuk akal. Justru dari setiap peristiwa ini kami belajar sesuatu hari ini. Engkau sanggup menolong kami dengan cara-Mu sendiri yang seringkali tidak terpikirkan oleh kami. Dan kami tidak mau membatasi Tuhan. Dan kami mau percaya saja bahwa Tuhan pasti menolong hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur. Berdoa menyerahkan hari hidup kami dalam tuntunan dan penyertaan-Mu. Dan jauhkan dari hidup kami celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, hikmat, dan segala berkat-Mu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetaplah semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, sukses menyertai kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.